Impresi pertama udah, masuk ke dalam sirkuit juga udah. Yang belum kita lakukan adalah ngebandingin sama generasi sebelumnya. Nah, karena ternyata banyak banget perubahan yang terjadi di NMAX generasi ketiga ini. Dan sesuai slogannya, semaksin di depan. Sekarang kita detailin apa aja perubahannya di dalam video ini. Yang pasti, pertama soal desainnya, karena kelihatan banget desainnya udah berbeda jauh dibandingkan dengan generasi keduanya. Karena di generasi ketiga ini, desainnya jadi makin mirip keluarganya Maxi sama kayak kakaknya si X-Max. Dan waktu gue melakukan perjalanan dari Jakarta ke Jogja kemarin, gak sedikit orang yang bilang kalau ini mukanya jadi makin mirip sama kakaknya si X-Max. Karena desainnya dari mulai spatbornya, dari mulai mukanya, dari mulai penampang sampingnya sampai ke bagian belakangnya itu udah mencirikan banget keluarga Maxi Yamaha. Apalagi lampunya udah lebih keren dibandingkan dengan kakaknya bahkan si X-Max. Karena dia udah menggunakan proyektor 2 buah untuk lampu jauh dan lampu dekatnya. Bahkan di kelas dia sendiri, ya cuma dia doang satu-satunya yang pakai lampu proyektor di kelas Maxi Scutic 150cc. Dan gak cuma itu aja, panel instrumennya juga menurut kita overspec banget karena sudah dilengkapi dengan panel TFT 4,2 inci yang udah full color dilengkapi dengan Garmin Street Cross. Yang jujur emang overspec karena di kelasnya nggak ada lagi yang kayak begini. Bahkan dibandingkan dengan generasi keduanya, wah upgrade jauh banget. Makanya kalau kita ngelihat harganya yang emang udah nyentuh 40 juta, jujur emang udah cocok sih. Apalagi udah dipakein performance damper. Jadi sebenarnya cocok lah sesuai dengan harganya yang ditawarkan juga. Dan soal dimensinya, ternyata dia punya panjang yang sama dan juga lebar yang sama. Padahal kalau kita lihat dari depan aja ya, kayak begini. Si generasi ketiga ini hidungnya jadi lebih pesek dan belakangnya juga jadi lebih pendek. Tapi kalau kita samping-sampingin keduanya, lebarnya tuh sama persis dan panjangnya juga sama persis. Cuma yang berubah itu adalah bagian tingginya karena visornya ini makin ngedongak, membuat tingginya itu bertambah jadi 4 cm. Sementara untuk ground clearance-nya itu jadi bertambah 1 mm. Dan soal wheelbase-nya itu ternyata sama persis dengan generasi yang kedua ini. Membuktikan kalau sasisnya itu masih sama. Bahkan setelah kita cek dudukan dari handle belakangnya ini, itu ternyata masih sama persis plek. Walaupun memang setelah kita cek ya, kita otak-atik, handle belakangnya ini nggak bisa dipasangin ke handle belakang Gen 2 karena bakal kepentok sama bodinya. Jadi walaupun dudukannya sama, tapi spek bodinya berbeda, jadi nggak bisa di plek ketiplek langsung ditaruh plug and play ke generasi kedua. Oke, lanjut lagi. Bagian tinggi kursinya naik jadi 5 mm. Itu ngebuat rasanya tuh emang jadi lebih jinjit buat gue yang tingginya 164 cm. Jadi emang lumayan. Tapi karena joknya yang lebih tirus, membuat pengendalian dari si NMAX ini masih terasa normal-normal aja untuk digunakan di dalam kota. Lalu lanjut lagi, untuk beratnya itu bertambah total dari yang generasi kedua ini, itu bertambah 3 kg. Untuk yang versi TechMax. Jadi berat total itu sekarang 135 kg untuk di generasi ketiga ini. Sementara kalau yang turbo biasa, yang bukan TechMax, panel instrumennya belum yang digital, masih monokrom, itu cuma bertambah 1 kg aja dari generasi kedua. Jadi itu soal dimensi sama soal desain dari si NMAX generasi ketiga. Sekarang kita bahas soal kaki-kakinya yang ternyata banyak banget perubahan di bagian bawahnya sini. Tapi emang kalau kalian lihat, nih, masih salam satu velg. Profil bannya pun sama, ukuran velgnya sama, rem juga disc brake-nya masih sama ukurannya. Tuh ya, kelihatan. Yang berubah banyak itu bagian spesifikasi suspensinya. Karena di bagian depan ini, kan kita udah protes tuh di generasi kedua ini, suspensi bagian depannya gampang banget mentok, gampang banget buat bottoming kalau ngelewatin jalanan yang gak rata. Di generasi ketiga ini, Yamaha ternyata menerapkan keluhan para konsumen, jadi spring rate-nya bertambah untuk bagian suspensi depan sehingga suspensi depannya nggak gampang mentok sama sekali, walaupun memang dia jadi lebih kasar istilahnya. Dan untuk bagian belakangnya pun suspensi jadi lebih panjang, dua-duanya jadi lebih panjang 10 mm kalau nggak salah, dan dia memiliki spring rate yang justru berkurang, membuat suspensi belakangnya itu empuk, namun karena pernya itu jadi lebih panjang, ngebuat suspensi belakangnya itu jadi lebih kaku juga, sehingga pengendalian pun masih lebih baik dan tidak ada gejala bottoming sama sekali. Karena kesana tuh kalau empuk itu kan pasti gampang banget buat mentok. Nah, karena pernya jadi lebih panjang yang bagian belakang, suspensi belakangnya pun jadi nggak gampang mentok. Jadi ternyata Yamaha mendengarkan semua keluhan konsumen yang ada di generasi kedua ini. So, good job Yamaha.
Dan poin perubahan selanjutnya yang paling signifikan di NMAX generasi 3 tentu ngebahas soal bagian mesinnya. Karena di mesin generasi ketiga Blue Core ini yang terjadi di Lexi LX kemarin, itu sudah diaplikasikan ke NMAX generasi ketiga ini. Apa aja perubahannya di generasi ketiga Blue Core mesinnya ini? Dia bagian bor silindernya itu jadi mirror sehingga kinerja oli jadi lebih optimal. Udah nggak vampir oli lagi. Lagi-lagi Yamaha mendengarkan keluhan konsumen. Dan di bagian mesinnya, untuk tensioner sudah berubah jadi hidrolik tensioner, camshaft berubah, crankshaft jadi lebih ringan, sehingga membuat mesinnya jadi minim vibrasi. Udah enak banget untuk perjalanan jarak dekat maupun jarak jauh. Tambah, transmisinya sudah dilengkapi YE CVT. Jadi karena perubahan pada poin-poin suspensi, poin mesin juga berubah signifikan, gimana soal impresi berkendaranya? Kita udah merasakan dua-duanya. Jadi sekarang kita lakukan impresi rasa berkendara dari NMAX generasi ketiga ini dibandingkan dengan generasi yang kedua. Oke, tentu hal pertama yang pengen gue bahas adalah soal riding positionnya, yang dimana persis ternyata yang ada di generasi kedua ini. Karena tuh, kelegaan ala Maxi buat kakinya itu masih ada terasa jelas di NMAX generasi ketiga ini. Posisi stang juga masih sama, posisi duduk pun masih bisa santai. Jadi perjalanan jauh pun menggunakan NMAX generasi ketiga ini masih nyaman banget. Oh ya, kalian bisa lihat walaupun memang di ruang kakinya jadi lebih lega. Sehingga buat yang kakinya lebih gede daripada gue, kalau gue ini 42-41 ukuran Euro, misalkan 43 ke atas itu masih bisa nyaman berkendara dengan NMAX generasi ketiga ini. Itu soal riding positionnya. Tapi memang karena posisi joknya yang bertambah jadi 5 mm, buat gua itu kelihatan jinjit dua kaki, karena memang seperti biasa ya, NMAX punya jok yang lebar, nyaman untuk jarak jauh, tapi untuk stop and go kaki kita jadi ikutan lebar. Tapi buat ya sekadar stop and go di kemacetan ya, apalagi di Jakarta kayak begini, masih nyaman-nyaman aja lah. Berat yang berubah jadi tambah 3 kg pun jadi nggak berasa. Signifikan banget perubahannya. Sekarang kita mau lanjutin lagi ke bagian pembonceng. Karena kan pasti kalau soal NMAX, kalian pasti pada bakal banyak banget yang komen, wah NMAX nggak enak banget buat bonceng karena pembonceng pasti bakal ngangkang. Di NMAX generasi ketiga ini, pemboncengnya jadi nggak ngangkang karena kalian bisa lihat ya, dengan bodinya yang lebih agresif, garis-garis bodi sampingnya ya, membuat kaki kita itu pas nih sama lekukannya. Jadi otomatis duduknya nggak bakal ngangkang, padahal postur gue itu ya 164 cm, normal lah istilahnya. Jadi nyaman, karena tuh posisi kakinya nggak kealang bodi sama sekali. Enak ya. Sementara kalau kita duduk di NMAX generasi kedua, nih kalian lihat, betis kita itu langsung kena sama panel bodi tuh, jadi ngelebar tuh. Bandingin tuh, kan? Makanya duduknya lebih ngangkang di Gen 2 dibandingkan dengan generasi 3. Otomatis buat bawa pembonceng ya lebih nyaman Gen 3. Oke, jadi yang akan gue bahas soal riding impressionnya tentu yang paling berubah signifikan dari NMAX generasi kedua ke NMAX generasi 3 itu, yaitu soal mesinnya. Mesinnya karena perubahan-perubahan yang tadi telah disebutkan, di putaran bawah itu jadi lebih halus vibrasinya, dan karena torsinya meningkat jadi 14,2 Nm, membuat tarikan awalnya itu jadi enak banget. Halus tapi agresif. Emang mesti kalian coba nih si NMAX generasi 3 ini. Karena dengan adanya tenaga tersebut, overtaking jadi lebih gampang. Apalagi sudah ada teknologi YE CVT yang ngebuat momentum untuk susul menyusul itu jadi gampang. Terus buat nanjak-menanjak bahkan dengan penumpang di belakang kita itu jadi juga gampang. Dan melakukan engine braking ketika ngelewatin turunan curam ataupun belokan yang tajam sekalipun di NMAX generasi 3 ini jadi aman banget berkat hadirnya teknologi YE CVT. Terus yang paling berbeda di NMAX generasi ketiga ini adalah bagian suspensinya yang memang jadi terasa kurang nyaman karena yang tadi kita sebutkan ya, spesifikasinya berubah sehingga gerak main suspensinya itu jadi lebih terasa keras. Walaupun memang terasa keras, tapi untuk pengendaliannya jadi jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi kedua yang lebih nyaman suspensinya. Gerakannya jadi lebih tajam, belokannya jadi lebih enak buat di cornering segala macam. Ditambah dengan adanya performance damper di NMAX Tech Max yang ultimate ini, sehingga
ngebawa NMAX generasi ketiga ini melewati jalanan pegunungan, melewati jalanan luar kota sekalipun, itu jadi nyaman banget. Walaupun memang ya itu, kalau ngelewatin jalanan rusak, jadi terasa lebih kaku dibandingkan dengan generasi kedua. Dan perubahan paling signifikan yang kita temuin di NMAX generasi ketiga ini tentu adalah pengoperasian tombolnya yang makin banyak di NMAX generasi ketiga. Karena hadirnya fitur YSCVT dan juga fitur panel instrumen yang udah full digital TFT 4,2 inci ini. Jadi emang buat mengoperasikan motor ini emang jadi lebih pusing sedikit. Jadi perlu pembiasaan kayak 5 menit, 10 menit ketika jalan. Mungkin tombol shift-nya ini, Y shift-nya itu bakal ketukar sama tombol klakson, sehingga kalau kalian mau menggunakan tombol Y shift-nya ini bakal ketukar sama tombol klakson. Agak lucu sih kalau kalian mau menggunakan Y shift, tiba-tiba mencet tombol klakson, jadi kiranya malah ngelaksonin orang gitu, padahal kita pengen downshift lewat Y shift ya gitu. Tapi nggak apa-apa, perlu pembiasaan aja sedikit, sehingga memang rasa berkendaranya jadi cukup memusingkan untuk pertama kalinya. Tapi ketika udah biasa, wah jadi nyaman banget berkendara dengan NMAX generasi ketiga ini. Dan ada satu hal pada bagian desain, yaitu bagian mukanya yang kita lihat dibandingkan dengan generasi kedua, tampangnya jadi lebih tegak, sehingga tingginya emang jadi bertambah ya, jadi lebih tinggi 4 cm, membuat hambatan anginnya itu ke helm jadi lebih terhalangi di generasi ketiga ini. Itu membuat juga di perjalanan jauh terpaan angin ke muka tuh jadi nggak gampang kena gitu. Kalau posturnya sama kayak gue yang tingginya 164 cm. Jadi untuk penggunaan jarak jauh semakin nyaman ketika kita menggunakan NMAX generasi ketiga ini. Overall itu aja perbedaan yang paling signifikan dibandingkan dengan generasi kedua. Sisanya dari feel pengereman, posisi berkendaranya masih sama ala-ala Maxi Yamaha yang fleksibel dan nyaman kayak begini. Itu masih 11-12 dengan generasi yang kedua. Paling ada satu hal yang pengen gue komplain nih buat Yamaha, yaitu ada di bagian stop lamp belakangnya. Karena saat siang hari kayak waktu kita syuting saat ini, itu tuh lampu DRL sama stop lampnya itu hampir nggak bisa kita bedain karena klaster lampunya yang sedikit kecil ini. Ngebuat kita tuh kalau ngelihat dari belakang stop lampnya itu ketika NMAX generasi ketiga ini melakukan pengereman, itu hampir nggak ada kelihatan bedanya. Karena terangnya itu kayak sama-sama aja dibandingkan dengan DRL-nya sama ke stop lamp. Jadi harusnya sih stop lamp sama DRL-nya itu klasternya terpisah. Misalkan ya, DRL itu bagian atasnya aja, terus buat stop lamp itu bagian bawah. Jadi kelihatan bedanya signifikan ketika kita melakukan pengereman atau cuma nyala DRL-nya aja. Padahal ya, semua penerangan udah didukung lampu full LED yang ngebuat semua penerangan lampu di NMAX generasi ketiga ini gampang banget untuk diwaro atau gampang banget untuk dinotis sama orang-orang. Itu aja sih kelemahannya. Jadi overall ketika kita simpulkan sesuai banget sama slogannya yang memang semaksin di depan. Karena dari perubahan di bagian desain yang udah berubah banget signifikan, dari fitur-fiturnya yang bahkan lebih banyak dibandingkan dengan kakaknya si X-Max. NMAX ini jadi jauh lebih canggih dibandingkan dengan kakaknya bahkan. Lalu juga untuk mesinnya yang jadi lebih halus, performanya yang jadi lebih mantep. Bahkan udah kita buktikan ya performa mesinnya waktu pas gua bawa NMAX generasi ketiga ini waktu melewati rute Jakarta ke Jogja. Itu ngelewatin jalanan Pantura, ngelewatin jalanan rusak, kelak-kelok di pegunungan Guci, nanjak di tanjakan Kerakalan, bawa satu penumpang, tetap masih mampu untuk melakukan perjalanan jauh tersebut. Walaupun di bagian suspensinya memang jadi kurang nyaman, tapi pengendalian dari NMAX generasi ketiga ini jadi lebih tajam. Pokoknya emang overall enak buat perjalanan dekat maupun perjalanan jauh sekalipun. Dan pasti kalian penasaran banget soal konsumsi bahan bakar. Kita udah coba NMAX generasi kedua, NMAX yang Neo, NMAX yang Turbo udah kita coba juga. Kalau yang NMAX generasi kedua, gue seirit-iritnya itu paling dapat 1/40 km per liter. Sementara untuk NMAX Neo dengan mesin yang lebih baru ya, itu bisa dapat 1/42 km per liter. Sementara untuk yang NMAX Turbo ini, itu bisa dapat 1/50 km per liter. Signifikan banget dibandingkan dengan NMAX generasi kedua. Coba bayangin. Karena mungkin itu berkat hadirnya riding mode di NMAX yang Turbo ini. Jadi di NMAX Turbo ini ada riding mode, T-mode, Town mode, atau yang S mode, Sport mode.
Kalau misalkan kita di dalam kota, itu kita cukup gunakan yang T-Mode aja. ECU-nya bakal ngubah keluaran tenaga mesinnya jadi lebih irit, terus shifting dari YE CVT-nya itu bakal nggak jadi lebih agresif lagi, sehingga konsumsi bahan bakar dari NMAX Turbo ini bakal lebih irit. Makanya bisa dapat 1:50 km per liter, coba bayangin. Jadi gimana menurut kalian dengan hadirnya beberapa banyak perubahan yang ada di NMAX generasi 3 ini dibandingkan dengan NMAX generasi kedua, dan bahkan punya fitur yang lebih bagus dibandingkan dengan kakaknya si X-Max generasi kedua terbaru? Harganya udah cocok nggak sih? Di rentang harga 40 jutaan sekarang. Mungkin agak kaget ya karena Skutik Maxi 150 cc tapi udah masuk ke dalam range harga 40 jutaan. Emang jadi lebih tinggi harganya jauh, tapi dengan apa yang kita dapatkan di NMAX generasi 3 ini, udah cocok nggak sih harganya dengan fitur yang didapatkan? Komentar aja di bawah, dan jangan lupa kalian subscribe, tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Otonote Max. Dan kita bakal ngebandingin NMAX Turbo terbaru ini dengan PCX 160 yang kita punya. Pasti kalau kita lihat media lain udah tes drag, udah tes nanjak, sekarang kita tes konsumsi bahan bakar untuk penggunaan dalam kota gimana. Oke, gue Bagas Satrio, dadah.